Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di era teknologi seperti sekarang 4.0 bahkan hampir 5.0 gitu ya, pasti setiap hari kita tidak terpisahkan sama yang namanya gadget atau gawai. Bahkan setiap hari apalagi masa pandemi kita nggak bisa ketemu orang, cuman bisa gunain gawai untuk ketemu sama orang, video call, bahkan kerja. Tapi ternyata gawai ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, tidak hanya ke kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gawai dan kesehatan mental. Jadi kalau kita ngomongin gawai gitu ya kan, pasti kita menggunakan mata untuk melihat gawai. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fun fact mengenai kesehatan mata. Kita lihat yang pertama. Gawai dapat merusak mata. Nah, siapa nih dari Anda yang setiap hari pasti menggunakan gawai, apalagi di masa pandemi, Anda harus work from home gitu ya, dan itu harus menggunakan gawai, dan biasanya kita ngeliatnya sampai deket banget seperti itu. Nah, katanya terlalu banyak menggunakan gawai, apalagi jaraknya terlalu dekat gitu ya, kalau dilihat dari mata, itu katanya bisa merusak mata. Apakah benar seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang kedua, menonton TV terlalu dekat membuat mata rusak. Nah, ini yang sering dibilangin sama ibu kita gitu ya, atau bapak kita, orang tua kita sewaktu kecil gitu, kalau nonton TV jangan deket-deket deh gitu, nanti matanya rusak. Nah apakah memang selalu seperti itu karena ada radiasi tertentu dari sinar di TV ini? Nanti akan kita bahas juga ya. Lanjut yang ketiga, memakai kacamata membuat minus bertambah. Nah kita sering lihat gitu ya, kalau ada anak kecil udah pakai kacamata minus gitu ya, katanya semakin besar usianya gitu, semakin gede katanya minusnya semakin bertambah. Tapi apakah memang selalu seperti itu atau sebenarnya masih bisa diobati? Nanti akan kita bahas juga ya. Selanjutnya, katarak hanya menyerang orang lanjut usia. Nah ini sering kali kalau kita melihat ada operasi katarak gitu, atau penyakit katarak, lalu identik di pikiran kita adalah katarak mah hanya terjadi sama orang-orang lanjut usia gitu, atau orang tua. Padahal sebenarnya apakah selalu terjadi pada orang lanjut usia atau usia-usia produktif atau bahkan anak-anak juga bisa terserang katarak? Nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya yang terakhir, obat tetes mata mengobati semua keluhan mata. Nah biasanya nih kalau orang kemasukan apa gitu, kelilipan apa, atau habis muncul-muncul apa gitu. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan yang ada di mata gitu ya, sakit mata, semua bisa disembuhkan dengan obat tetes mata. Apakah memang selalu seperti itu? Oke, itu dia tadi 5 fakta menarik seputar kesehatan mata, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta seputar kesehatan mata. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Heri Wijayanto SPM, spesialis mata dari Polimata Ailing Rumah Sakit Kartika Pulomas. Selamat pagi Dr. Heri, apa kabar? Pagi Mas Den, baik. Baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mata gitu ya dok ya. Meskipun tema besar kita hari ini adalah gawai gitu ya. Nah salah satunya mungkin berkaitan dengan gawai adalah ketika kita selalu melihat gawai, apalagi sekarang masa pandemi gitu ya dok ya. Dimana banyak dari kita harus work from home, harus menggunakan gawai hampir setiap hari. Bukan lagi 9 to 5, mungkin malah 24 jam sehari. Nah katanya ada beberapa dampak dari gawai ini kepada mata kita gitu. Kita lihat yang pertama dok. Apakah benar gawai dapat merusak mata ini dok? Oh ya, kalau gawai dapat merusak mata itu berarti kita harus tahu ya, apa sih yang komponen apa dalam gawai itu yang interaksinya langsung ke mata. Itu yang paling banyak itu kan ada blue light ya, sinar blue light. Jadi sinar dengan panjang gelombang sinar biru ya. Itu kalau menimbulkan efek sampai ke saraf mata, ke retina atau ke lensa itu belum terbukti kebenarannya. Tapi kalau untuk menyebabkan digital eye strain atau computer vision syndrome atau bahasanya ya mata lelah, ya bisa mengakibatkan itu, terutama pada aktivitas dengan gawai lebih dari 3 jam. Gitu Mas Raden. Oh oke. Untuk aktivitas lebih dari 3 jam, berarti sebenarnya idealnya mata untuk melihat gawai itu berapa lama sekali harus diistirahatkan ini dok? Gitu. Kalau misalnya kita
saat ini kan kerja, sekolah atau apa kan kebanyakan komputer lah atau handphone kah, itu tiap 20 menit itu dianjurkan kita jeda. Jedanya nggak usah lama-lama ya, bisa paling nggak ya 20 menit kita jeda 20 detik, kita melihat dalam jarak 20 feet kira-kira, jadi run gitu, lebih dari 6 meter gitu. Jadi itu mengistirahatkan mata. Jadi kalau gawai tadi kan saya bilang mengakibatkan digital eye strain ya. Jadi kelelahan mata digital itu salah satu tipsnya yaitu 20 tadi ya. Jeda tiap 20 menit selama 20 second, 20 detik minimal, terus lihat jauh lebih dari 20 feet atau 6 meter. Terus yang kedua, ya mungkin settingannya dibikin yang ada filter sinar birunya ya, gitu. Terus kalau melihat gawai itu biasanya itu kita frekuensi berkedipnya kurang. Biasanya kita 1 menit kan 16 sampai 20 kali per menit ya. Kalau lihat gawai itu 6 sampai 8 kali per menit. Jadi mata kita jadi kering, gitu, dry eye namanya. Itu yang nanti bisa mengakibatkan mata merah, pegel, terus akomodasinya meningkat juga. Ya itu salah satu tanda-tandanya itu. Jadi kalau kita sering melihat gawai ini, kita kalau dalam jangka waktu tertentu kalau melihat jauh akan ngeblur. Nah itu salah satu tanda digital eye strain. Oke dok, kita lanjut yang kedua dok. Setelah gawai, ini ada TV. Menonton TV terlalu dekat katanya bisa merusak mata. Ini dari kecil kita selalu dibilangin sama ibu bapak kita gitu ya. Dia kalau nonton TV jangan dekat-dekat, bisa merusak mata. Ini bener nggak sih dok? Nah kalau waktu kita kecil kan kita belum ada TV LCD kayak sekarang ya. TV-nya TV yang cembung gitu ya. Itu memang pancaran radiasinya lebih banyak dibanding yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu TV LCD relatif aman sih, biarpun kalau misalnya terlalu dekat, sama seperti gawai tadi. Kalau kita melihat jarak dekat itu bisa mengakibatkan miopia, rabun ya. Terus kemudian kalau untuk yang TV sekarang itu di penelitian sih relatif aman mas, tapi ya tetap aja dijaga jaraknya ya, paling enggak ya 2,5 meter sampai 3 meter. Terus yang paling aman yang TV terbaru itu yang TV 3D itu kan, pakai kacamata 3D. Oke. Berarti kalau TV yang zaman sekarang kayaknya masih lumayan aman gitu ya dok ya. Oke, aman, kita lanjut, tapi ya tetap aja jangan itu tadi sama 20 bukan 20 berarti ya. excuse ya. Jadi tetap jaga jaraknya ya 2,5 sampai 3 meter lah ya. Oke. Tetap harus ada jaga jaraknya ya. Jaga jarak juga kita nih aja sama jaga kayak jarak mas ya. Kesehatan. Online soalnya nih kita nih. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini yang sering mungkin kita dengar juga nih. Apakah benar memakai kacamata membuat minus jadi lebih bertambah gitu dok? Memakai kacamata membuat minus jadi enggak. Jadi kalau memakai tujuan kacamata itu kan minus kan berarti miopia ya. Itu bayangan tidak tepat jatuh di saraf mata di retina. Jadi dengan kacamata ya cahayanya dimundurin, kacamata minus itu istilahnya ya. Jadi biar sampai tepat retina. Kalau memakai kacamata ya melihatnya jadi lebih jelas, bukan menambah minus. Malah kalau nggak pakai kacamata itu tadi matanya cepat lelah, terus kemudian malah bisa mendorong minusnya bertambah lagi gitu. Apalagi kalau anak-anak ya, masa perkembangan itu bisa terjadi mata malas. Jadi kelainan mata yang tidak bisa dikoreksi, maksudnya dia tidak bisa melihat dengan jelas sesuai dengan jarak melihat orang normal gitu. Jadi ada mata malas kalau anak-anak, malah cahayanya itu nggak sampai ke saraf mata gitu, rangsangannya kan kurang. Oke dok, kalau semisal ada anak kecil nih dok, udah minus gitu ya, dan pakai kacamata lumayan tebal gitu. Nah sebenarnya seiring berjalannya waktu, kesehatan mata si anak ini bisa disembuhkan atau justru agak berat gitu dok, karena akhirnya selalu bergantung pada kacamata gitu. Nah itu kalau misalnya miopia ya, minus itu kan miopia ya, rabun jauh ya. Itu penyebabnya itu masih banyak.
masih macam-macam. Kita nggak bisa bilang satu, bisa antara genetik dengan lingkungan tadi, kayak baca terlalu deket gitu kan. Nah itu kalau misalnya karena udah kelainan genetik, misalnya masih kecil, minusnya kok sampai 6, itu harus diperiksa itunya apa namanya, yang lain-lain matanya kan. Minus miopia itu kan bisa faktor resiko terjadinya glaukoma. Glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan, bisa juga terjadinya ablasio, retinanya lepas. Jadi itu kalau lebih dari 6 kayak gitu ya harus diperiksakan ke dokter sesegera mungkin. Kalau misalnya kok nanti kok ada kelainan, bisa ditindaklanjuti segera. Terus pakai kacamata nggak? Ya tetap pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa pakai kacamata, pakai lensa kontak gitu Mas. Atau Oke dok, operasi kalau ini ya. di terapi ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat dok. Apakah benar katarak hanya menyerang orang lanjut usia? Nah sering kan kita dengar kayaknya katarak itu cuma terjadi sama orang-orang lansia atau orang tua gitu. Jadi kalau katarak kan kekeruhan lensa mata ya. Lensa mata kita itu terdiri dari 65% air, 35% protein. Jadi semakin bertambahnya usia akan terjadi denaturasi protein ya. Tapi belum tentu juga. Maksudnya kapan batas usia terjadinya katarak itu tidak pasti juga. Soalnya ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Jadi misalnya lensa tadi kan banyak proteinnya ya. Terus ada stres oksidatif dari luar. Misalnya apa penyebabnya? Sinar UV, ya kan? Kalau rumahnya dekat pantai atau banyak aktivitas di luar ya dia cenderung lebih mudah terjadi katarak biarpun masih usianya muda ya. Atau pernah kecelakaan di trauma di area kepala ya. Atau penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan itu. Bisa juga karena infeksi virus saat di masa kehamilan ya, saat di dalam kandungannya. Jadi nggak mesti katarak itu menyerang orang tua. Jadi bisa masih muda juga masih. Tapi memang kalau usia di atas 55 tahun itu ya hampir lebih dari 30% itu ya udah kena katarak. Oke ya, lebih berpotensi gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir dok. Apakah benar obat tetes mata dapat mengobati semua keluhan mata? Ini biasanya kan kalau kita entah itu kelilipan atau ada apa gitu ya, pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan mata, ada keluhan gitu ya, itu selalu orang pikirnya pakai obat tetes mata pasti semua selesai gitu. Gimana nih dok? Kalau obat tetes mata itu ya nggak semua penyakit mata bisa dengan obat tetes mata ya. Misalnya kelilipan ya kalau misalnya tetap nempel di bening mata itu ya mau nggak mau ya harus diambil ya, nggak bisa pakai tetes aja ya. Sebenarnya kalau obat tetes mata itu, obat tetes itu sama dengan obat yang lain, cuma dia dibentuk dalam bentuk tetes ya, untuk yang tentunya harus sesuai dengan pH mata biar nggak nyeri kan. Nah, terus harus dilihat juga bioavailabilitasnya sama penetrasinya. Jadi misalnya ada satu obat nih dimasukkan lewat mulut, kita minum, mungkin bioavailabilitasnya di mata kurang. Jadi pabrikan obat ya udah kita bentuk tetes aja. Jadi dia biar netep di mata, bioavailabilitas itu juga cepat tercapai. Kan obat mata kan juga cuma tetes aja. Ada salep, ada bentuknya kayak krim itu, ada tetes gitu, disesuaikan. Kalau tetes itu biasanya penetrasinya bisa ke dalam mata. Yang salep biasanya di permukaan mata itu penetrasinya lebih bagus gitu. Jadi nggak semuanya lah obat penyakit mata harus dengan tetes mata, enggak. Misalnya kelainan retina ya karena diabetes ya obatnya ya obat diabetes ya. Gitu, nggak mesti tetes mata gitu. Oke. Berarti memang tidak semuanya ini bisa dengan obat tetes mata gitu ya. Tapi ada tambahan juga Mas, ada beberapa orang itu karena obat tetes mata nih, harus tetes mata nih. Jadi pakai tetes mata terus tanpa kontrol ke dokter itu ada juga bahaya. Jadi ada tetes mata tertentu yang itu bisa mengakibatkan penyakit mata lain. Oh gitu. Ya, misalnya glaukoma, katarak.
itu malah bisa bahaya ya. Atau infeksi, misalnya itu tuh pakai daun sirih, ya. Aku kelilipan nih, udah rendamin daun sirih, terus tetesin ke mata gitu, besoknya jadi ulkus, jadi matanya jadi putih, itu istilahnya borok di mata gitu, jadi malah tambah repot. Ada yang sampai malah perlu transplantasi kornea, aduh itu kan udah ini kan. Oke, berarti intinya kalau ada apa-apa keluhan dengan mata, pokoknya harus ketemu dengan dokter untuk berkonsultasi langsung gitu ya dok ya. Jadi jangan belajar ilmunya dari ilmu Mbah Google gitu ya. Baik, terima kasih. Setidaknya jangan pakai obat yang sembarangan, apalagi jangka waktu yang lama gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Heri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga mata kita ini tetap sehat gitu ya. Terima kasih Dokter Heri, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gawai dan kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Suklola SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa Bincang Sehati. Wah, semangat sekali ini dokternya ya hari ini. Iya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang pasti dari setiap kita ini punya, dan pasti setiap hari, setiap saat mungkin malah menggunakan gawai, apalagi di masa pandemi gitu ya dok ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Salah satu hiburannya adalah mungkin orang dengan excuses hiburan gitu ya, akhirnya pakainya gawai. Orang work from home, study from home gitu ya, itu pakai gawai. Jadi semua dari kita pasti pakai gawai. Tapi sebelum kita membahas tentang dampak khususnya ke kesehatan mental dari gawai ini sendiri, yang dimaksud dengan gawai itu apa dan di usia berapa kira-kira orang bisa mulai menggunakan gawai dengan bijak gitu dok? Oke, baik. Sebenarnya segala jenis screen atau layar, misalnya handphone, terus kemudian televisi, komputer, laptop, atau benda apapun yang memiliki layar yang bisa memancarkan suara, cahaya, bahkan gambar, itu disebut sebagai gawai. Nah, usia berapa, tadi juga sempat disinggung juga ya ke Dokter Heri juga, gimana nih? Sebenarnya beberapa panduan bilang sebaiknya digunakan di atas usia 2 tahun, karena di bawah usia 2 tahun mata itu masih bersifat sangat rentan terhadap sinar biru. Selain itu juga sudah belum usia 2 tahun, manusia itu belum bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, bahayanya dari gawai adalah dia interaksinya lebih bersifat satu arah kalau kita nonton tayangan, tetapi berbeda kalau misalnya gawai ini bentuknya video conference seperti ini, interaksinya bisa dua arah. Jadi beberapa anjuran menganjurkan anak sebelum usia sekolah atau sebelum usia 6 tahun dianjurkan hanya boleh menggunakan untuk video conference, lebih dari itu tidak boleh. Oke. Lebih ke video conference-nya gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin waktu atau jam tertentu, ada nggak sih yang lebih spesifik waktunya atau jamnya ketika orang lebih merasa nyaman untuk menggunakan gawai gitu dok? Oke, sebenarnya panduannya bilang seperti ini. Kalau ditujukan untuk sekolah atau pekerjaan, maka waktu batasannya tidak ada, tetapi bisa kita mengambil panduan dari Dokter Heri ya tadi ya, yang 20-20 terus dibarengi dengan istirahat. Dan di sisi lain untuk penggunaan hiburan dianjurkan di bawah usia 18 tahun maksimal 2 jam, bahkan di bawah usia 6 tahun maksimal 1 jam. Jadi ada anjuran tersendiri seperti itu, karena dampak dan bahayanya justru lebih banyak bila kita gunakan lebih dari 2 jam
pada usia di bawah 18 tahun. Oke. Tapi kalau kita ngomongin penggunaan gawai gitu ya Dok ya, apalagi kan di masa pandemi ini banyak dari kita yang pasti intensitasnya akan jauh lebih banyak gitu. Kalau mungkin dulu Menggunakan gawai. ya sebelum masa pandemi kita 9 to 5 aja gitu kan, lebih intens ke orang di kantor gitu. Tapi sekarang kayaknya malah hampir 24 jam kan orang akhirnya apa ya, berhadapan dengan layar gawai mereka. Sebenarnya ada waktu ideal paling lama berapa nggak sih sehari itu untuk kita bisa interaksi dengan gawai kita, Dok? Biasanya beberapa anjuran bilang untuk kesenangan sendiri dianjurkan tidak lebih dari 4 jam ya untuk orang dewasa. Namun pada kenyataannya kita saat ini sulit membedakan antara ini kesenangan aja atau ini bagian dari pekerjaan. Karena pekerjaan pun sekarang kita pakainya gawai juga ya. Nah, balik lagi ada beberapa kriteria yang kita singgung kalau orang tersebut dianggap masih wajar penggunaan gawainya atau sudah tidak wajar. Nah, mungkin pemirsa di rumah bisa mencoba ya di RSCM FKUI kebetulan mereka sudah mengembangkan semacam screening atau alat untuk screening pribadi yang bernama SKAI atau Sakai dan KDAI atau KADAI. Nah, ini bisa dilihat aplikasinya dan di situ bisa ada faktor-faktor yang menentukan seseorang sudah masuk ke ranah gangguan atau masih penggunaannya wajar. Jadi balik lagi nih, kita memang perlu bijak-bijak dalam menggunakan gawai. Jangan sampai gawai ini memutus tali silaturahmi misalnya di antara sesama anggota keluarga seperti itu. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram Dok dari pemirsa Bincang Sehati, akan saya bacakan ya Dok ya, kita lihat. Baik. Dari @Karina Intan, dari Mbak Karina ini. Anak saya usia 3 tahun. Kalau kami pergi, saya suka kasih gawai di mobil supaya nggak rewel gitu. Dan sekarang jadi keterusan, pingin pakai gawai untuk nonton video. Kalau nggak dikasih, pasti dia nangis kejar. Ini gimana solusinya ya? Gimana nih, Dok? Baik, Mbak Karina, ini kayaknya banyak orang tua yang datang mengeluhkan hal yang sama. Bahwa anaknya supaya anteng, apalagi sekarang nggak ada pembantu, nggak ada yang ngurus, kita kasih aja gawai supaya dia tenang gitu ya. Nah, nyatanya gini, anak di usia 3 tahun lebih butuh sebenarnya kegiatan motorik dibandingkan dia duduk manis, diam, dan mendengarkan musik dari gawai. Nah, bahayanya apa dampaknya? Dampaknya aktivitas motorik tidak benar-benar berjalan, maka perkembangan otak anak ini bisa jadi mengalami perhambatan perkembangan. Selain itu yang kita takutkan dari usia 3 tahun ini kan anak mulai berinteraksi dengan orang selain mamanya. Dengan kita gunakan gawai ini sebagai media untuk mencegah interaksi itu terjadi, yang kita takutkan anak ini jadi kesulitan untuk menjalani interaksi yang lebih lanjut nanti di usia perkembangan selanjutnya. Saran saya adalah coba sediakan mainan motorik. Misalnya kalau anak ini dibawa pergi jalan-jalan, ada beberapa mainan yang sekarang ini bisa mudah ya dibawa kemana-mana. Misalnya kalau anaknya laki-laki, kita bisa sediakan kayak semacam setir-setiran atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan ruang lingkup yang terbatas. Bahkan beberapa buku-buku kreatif sekarang yang misalnya ada kegiatan-kegiatannya kayak kegiatan ngejahit, bikin manik-manik, itu juga bisa membantu untuk proses berkembangnya anak. Selain itu juga bisa membantu anak untuk lebih aktif dan fokus terhadap dunia bermainnya dibandingkan kalau kita berikan gawai. Jadi memang ini PR dan memang kita perlu cari media penggantinya. Jadi tidak bisa kita serahkan dengan gawai saja seperti itu, Mbak Karina. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Karina gitu ya Dok ya. Oke Dok, tapi kalau kita berbicara tentang orang yang sudah teradiksi gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya apa sih yang membuat orang akhirnya lebih nyaman berinteraksi dengan gawai ketimbang berinteraksi sosial secara langsung gitu Dok? Jadi ada beberapa faktor sebenarnya, baik itu faktor dari dirinya sendiri
faktor dari eksternal maupun faktor dari lingkungan pengasuhan. Jadi kayak misalnya tadi masa sekarang ini orang lebih demen berinteraksi dengan gawai karena mungkin dibiasakan di lingkungannya. Kita lihat sekarang suami istri jalan bersama untuk membicarakan sesuatu, dia pakai media sosial gitu ya, bukan langsung ngomong langsung pada sebelah-sebelahan. Itu mekanisme seperti ini yang menjadikan jadi orang itu terbiasa untuk lebih banyak menggunakan gawai. Nah, kalau dari pribadinya sendiri ada beberapa individu yang memiliki kepribadian mencari sesuatu kebaruan. Dan biasanya karena gawai itu kan bisa berinteraksi ke banyak hal gitu ya, jadi dia merasa saya selalu mendapatkan kebaruan dari gawai, sehingga dia lebih mudah atau lebih berpotensi untuk mengalami adiksi gawai. Kemudian ada juga dari faktor lingkungan sekitar, misalnya pekerjaannya nuntut pakai gawai dan lainnya pakai gawai, dan mungkin karena pekerjaannya begitu sibuk akhirnya dia tidak memiliki teman atau tidak memiliki orang yang bisa diajak untuk bercerita, sehingga dia melihat oh gawai ini salah satu satu-satunya yang bisa saya manfaatkan untuk menyalurkan segalanya. Atau bahkan pada beberapa anak ya kita lihat mama papanya sibuk bekerja, dia hanya diberikan gawai, sehingga dia merasa gawai ini sebagai media cinta kasihnya yang tidak pernah menolak dia, yang tidak pernah hilang dari dirinya, sehingga dia lebih mudah untuk terjadinya adiksi gawai ini. Dan bahayanya dari adiksi gawai ini sama seperti adiksi pada penggunaan zat lainnya, adiksi gawai ini sifatnya juga merusak fungsi otak, terutama di bagian pengontrolan kegiatan dan di bagian otak depan kita yang mengatur bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan seluruh fungsi dalam hidupnya, atau kita kenal istilah kedokterannya dengan fungsi eksekutif. Jadi memang adiksi gawai ini juga sesuatu yang menjadi PR tersendiri yang perlu juga penanganan yang serius. Oke. Berarti ini memang menjadi PR tersendiri yang harus ditangani dengan serius gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang dampaknya pada kesehatan mental ini seperti apa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gawai dan kesehatan mental. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama Dr. Suklola, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental nih. Nah, orang yang sudah teradiksi dengan gawai, pokoknya apa-apa harus gawai, apa-apa dari gawai gitu. Gitu ya dok ya. Ini sebenarnya dampak kesehatan mentalnya atau jiwanya ini seperti apa sih dok? Baik, jadi kalau kita lihat dari 3 faktor, pertama faktor pekerjaan, yang kedua faktor lingkungan atau relasi dengan orang lain, terakhir adalah faktor bagaimana dia melakukan aktivitas harian. Jika ketiga faktor ini sudah mengalami gangguan salah satunya atau bahkan lebih, maka kemungkinan besar orang tersebut sudah mengalami suatu gangguan mental. Nah, kita lihat dari faktor pekerjaan, bagaimana pengaruh gawai ini terhadap pekerjaannya. Apakah gawai ini memang sarana yang membantu pekerjaannya atau malah justru menambah pekerjaan atau masalah yang baru. Jadi kita amati di situ. Terus kemudian relasinya, terutama dengan orang terdekat. Bagaimana relasinya? Apakah dia masih mampu berrelasi atau relasinya cenderung jadi relasi yang dangkal atau tidak mendalam? Nah, ini juga kita nilai. Terus terakhir adalah bagaimana dengan aktivitas hariannya. Misalnya dia menggunakan gawai sampai tidak mandi, lupa makan, ataupun lupa menjalankan aktivitas kegiatan sehari-harinya. Ini juga sudah masuk ranah gangguan. Dan kalau kita lihat
ketiga hal ini sering ya kita ketemui di jalanan, misalnya ada orang kecelakaan yang dikeluarkan gawainya bukannya menolong. Nah ini sebenarnya merupakan pergeseran masyarakat yang sebenarnya beberapa dari mereka mungkin sudah mengalami gangguan penggunaan gawai. Oke dok, memang berarti dampaknya sangat luar biasa gitu ya, apalagi kalau sekarang tadi dokter menyebut juga agak miris ketika ada orang kecelakaan di jalan gitu, bukan sibuk nolongin tapi sibuk videoin gitu kan, upload ke media sosial, itu miris banget kan gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Baik. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya dengan Putri di Jakarta. Dengan siapa Mbak? Putri. Mbak Putri, di mana? Di Jakarta ya? Oh iya, silakan Mbak Putri. Oke dok, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri. Saya punya adik, usianya 15 tahun. Tapi nih dok, seneng banget main game online. Apalagi kan lagi pandemi gini nih. Terus kan gara-gara sekolah di rumah. Nah, karena jadi sering belajar online, terus akhirnya dia juga jadi sering main game, nggak kekontrol gitu. Nah, kadang suka sampai bohong beli kuotanya, bilangnya untuk ke sekolah, untuk keperluan sekolah. Tapi malah untuk main game. Nah, kira-kira nih dok, kalau kasusnya kayak gini, adik saya kalau bohong terus-terusan kayak gini nih, solusinya gimana ya dok? Baik, sudah jelas ya dok ya? Mbak Putri, boleh dijelaskan berapa lama adik main game online-nya? Ya cukup lama sih ya dok ya. Berarti lebih dari 2 jam ya? Iya betul. Oke, baik. Oke, sudah jelas ya dok? Sudah. Baik. Jadi terima kasih Mbak Putri. Ini sesuatu yang saat ini sulit gitu ya untuk kita sebagai orang tua atau lingkungan untuk mengontrol. Memang benar kalau misalnya sudah ada kebiasaan main game ini mengorbankan segalanya ya, hingga mengorbankan uang, hingga berbohong, hingga mungkin juga sekolah juga terganggu, maka besar kemungkinan adik Mbak Putri sudah mengalami adiksi gawai. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu mengenali apa yang membuat adik menjadi adiksi gawai. Apakah memang selama ini di rumah tidak ada orang yang diajak bermain atau berinteraksi? Atau karena sebab lain, misalnya dari faktor lingkungannya, teman-temannya semua main game online ini, atau dari faktor lainnya, misalnya dari faktor dia sendiri memiliki kecenderungan kepribadian yang terus mencari pembaruan. Nah, setelah kita menemukan penyebab utamanya, dan ternyata hasil penelitian juga bilang penyebab utamanya tidak jarang karena dia merasa tidak ada orang lain yang bisa diajak bermain. Jadi satu-satunya yang bisa diajak bermain hanya game online ini. Maka selanjutnya kita menyusun perencanaan. Misalnya, kalau memang dia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, maka setelah game online-nya kita cabut atau kita hentikan, dia perlu punya teman yang bisa diajak untuk interaksi. Terutama kalau saat pandemi ini, keluarga, untuk merencanakan kegiatan fisik bersama-sama, misalnya olahraga, membersihkan rumah, atau bermain yang permainan-permainan yang zaman dulu nih, misalnya monopoli, atau permainan yang lebih menantang ya karena udah usianya 15 tahun. Nah, kalau misalnya dia termasuk orang yang mencari kebaruan, kita juga bisa berikan dia edukasi-edukasi tertentu, misalnya seperti saat ini kan kita bisa lakukan dia ngajarin tentang keterampilan baru. Saya tadi lupa menanyakan apakah pria atau wanita. Kalau wanita mungkin diajarin bikin kue yang lebih produktif gitu ya. Kalau pria mungkin diajarin tentang mekanik atau berkebun atau hal lain lagi yang juga bisa menantang. Nah, jadi penting sekali untuk mengenali dulu penyebab utamanya. Yang kedua tadi mencoba menggantikan alternatifnya. Yang ketiga, kalau misalnya dua cara ini belum berhasil juga, ada baiknya adik sudah perlu diperiksakan. Apalagi kalau kita lihat dia sudah mulai ada gejala tantrum atau dia cenderung marah-marah hebat ketika gadget ini diambil dari dirinya. Ini kemungkinan besar udah ada pengendalian diri yang sangat buruk sehingga perlu penanganan segera. Seperti itu Mas Raden. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Putri ya dok ya, dan semoga adiknya ini
ya nggak terlalu intens banget sama gawainya untuk main game karena tetap harus ada anggota keluarga di rumah ya juga harus Iya, diinteraksi betul. gitu ya dok ya. Oke dok, kita Betul. lanjut lagi dok. Nah kalau ngomongin tentang adiksi, tergantung gitu ya sama yang namanya gawai, mungkin salah satunya adiknya Mbak Putri tadi dan kita secara umum gitu ya. Sebenarnya ada pengaruh nggak ketika orang sudah mulai teradiksi dengan gawai, ini pengaruh ke kehidupan sosialnya gitu? Betul. Jadi tadi saya sudah katakan tidak hanya kehidupan sosialnya saja, tetapi bisa pengaruh ke kehidupan sehari-harinya, kehidupan pekerjaannya atau sekolahnya. Karena balik lagi ya, yang namanya adiksi itu, baik itu gawai maupun zat, sifatnya merusak dari susunan otak kita, terutama otak di bagian depan yang mengontrol seseorang itu untuk mengendalikan diri, untuk melakukan perencanaan kegiatan sehari-hari, bahkan untuk merencanakan cara menyelesaikan masalah ataupun merespon terhadap rangsangan apapun. Jadi tentu kalau misalnya otak bagian depan ini sudah mengalami gangguan, gejala yang paling sering ditunjukkan adalah pengendalian diri yang kurang. Jadi misalnya aja beberapa orang yang mengalami adiksi gawai mungkin di dalam hati kecilnya bilang, udah deh cuma 30 menit gitu ya mau mainnya. Ternyata udah 6 jam, loh tanggung mau lagi. Itu menunjukkan kontrol dirinya sudah hilang. Nah sama juga saat dia berelasi dengan orang lain, mungkin dia lebih tertarik untuk gawainya gitu ya. Jadi saat dia harusnya dalam kondisi itu bisa berbicara dengan orang lain, bisa berinteraksi dengan orang di rumah, dia malah lebih fokus dengan gawainya, sehingga akhirnya komunikasi di dalam rumah pun akhirnya menghilang. Nah, hal ini juga dampaknya sangat buruk juga bagi perkembangan otaknya sendiri, karena saat interaksi sosial secara langsung ini menghilang, maka ada bagian dari otak ini yang juga ikut mengalami penurunan fungsi, sehingga akhirnya ke depannya orang ini tidak mampu lagi mengenali bagaimana orang itu berbicara dengannya, misalnya nadanya tinggi atau marah kepada dirinya, dia nggak bisa lagi mengenali oh itu marah, atau orang itu misalnya senang terhadap topiknya, tidak bisa lagi mengenali. Jadi itu kita namakan sebagai kemampuan sosial yang menghilang, cognition sosial yang mengalami penurunan, seperti itu Mas Raden. Oke dok, berarti ini menjadi PR orang tua untuk kemudian harus tahu nih cara menghandle anak yang sudah teradiksi dengan gawai. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak sudah mulai kelihatan gejala-gejala teradiksi dengan gawai dok? Yang pertama tentu kita ajak anak itu berdiskusi. Bagaimanapun, walaupun sekecil apapun anak itu, tentu anak itu bisa diajak untuk bicara bersama. Coba dikenali, apa sih yang membuat dia senang dengan gawai ini? Apakah karena gawai ini misalnya selalu ada saat dia butuhkan, atau misalnya gawai ini menyediakan tadi informasi yang lebih banyak, atau apa dari gawai ini? Kalau misalnya dia bilang, oh karena gawai itu ada saat dia butuhkan, maka disinilah orang tua pun perlu belajar ya untuk bisa ada saat anak butuh. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi mencari informasi yang lebih, kan kita bisa aja bantu anak ini bilang, oh ya udah kita sama-sama yuk cari informasinya bersama-sama. Terus kemudian kita coba yuk kembangkan bersama. Jadi itu akan mengubah persepsi anak bahwa oh ternyata saya nggak perlu cari selalu dari gawai loh. Ternyata kita bisa loh bersama-sama ngembangin di dunia nyata, bukan di dunia maya. Seperti itu Mas Raden. Jadi cari dulu ya faktor yang bikin anak ini lebih adiksi. Oke, cari dulu faktornya apa dan kemudian ngobrol, diskusi dengan anak untuk kemudian jangan langsung asal brot gitu, tapi harus ada komunikasi dua arah juga antara orang tua dengan anak gitu ya dok ya. Oke dok. Dan yang terakhir tetap perlu dilihat ya. Jadi kalau misalnya hal yang menyenangkan itu diambil, kan perlu ada penggantinya. Ini yang sering lupa ya. Nah, substitusinya jangan sampai ke arah gawa-gawa lagi ya dok ya. Iya, Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas bagaimana kemudian menggunakan gawai dengan bijak gitu ya dok ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatTV. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Suklola SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk bijak dalam menggunakan gawai gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, gunakan aplikasi pengingat. Mungkin kita perlu menggunakan aplikasi pengingat untuk tahu atau batasan waktu kita sudah berapa lama menggunakan gawai gitu kali ya dok ya. Betul, jadi aplikasi ini memang sekarang banyak sekali dan bisa kita gunakan bahkan untuk gadget milik anak-anak kita ya. Oke, berarti memang penting sekali untuk menggunakan aplikasi pengingat ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Tidak ada gawai saat makan. Nah ini yang penting, harus fokus ke makannya gitu ya dok ya. Betul, jadi ada beberapa anjuran yang menganjurkan adanya waktu bebas gawai. Nah, waktu bebas gawai ini salah satunya makan, salah satu yang kedua adalah pas mau tidur, yang ketiga waktu melakukan aktivitas bersama keluarga. Ini juga free time gadget punya deh, gitu ya. Oke, dan lebih penting juga kayaknya apalagi di masa pandemi kan rata-rata dari kita di rumah gitu ya dok ya. Jadi mungkin harus menyempatkan waktu untuk bisa makan bareng gitu ya. Quality time bareng, makan bareng, tidak ada gawai di meja makan gitu. Nah ini juga bisa akhirnya menstimulat anak-anak untuk bisa lebih ngobrol sama orang tua. Dan ini bisa kemudian memperbaiki kondisi mentalnya juga nggak sih dok sebenarnya? Benar, jadi tadi ya gawai itu kan nggak bisa memberikan pelukan, ciuman, sayang atau ketawa gitu ya sama anaknya. Tetapi kita sebagai orang tua ataupun orang di dalam lingkungan keluarga bisa memberikan itu semua. Dan kalau kita terus berfokus pada gawai, kapan kita bisa melakukannya? Oke, yang pasti adalah kasih sayang, pelukan itu hanya bisa didapat dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga, area bebas gawai. Ini harus nggak sih dok? Maksudnya kayak di rumah kita harus menetapkan area atau waktu-waktu bebas gawai gitu dok? Benar, jadi seperti tadi misalnya di meja makan, kemudian di ruang tidur ya. Selain gawai itu juga bisa mengganggu pola tidur kita, maka pola komunikasi juga tentu terganggu ya kalau ada gawai di ruang tidur kita. Jadi itu memang perlu diterapkan. Bahkan beberapa penelitian bilang dengan kita melakukan penyusunan jadwal untuk waktu-waktu tertentu yang disepakati bebas gawai ini juga akan membantu seseorang lebih fokus untuk menyusun hidupnya. Jadi bukan berpikir oh hari ini selesai, besok hari baru, tapi akan selesai gitu aja. Jadi itu juga akan mengurangi kebosanan. Oke ya. Kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Matikan notifikasi. Nah biasanya nih kita mencoba untuk matikan notifikasi supaya nggak tang ting gitu ya dok ya. Tapi secara tidak sadar mungkin saya juga mungkin ya dok ya. Mungkin kita semua gitu ngerasa kayak kalau matiin notifikasi takutnya nanti ada notifikasi yang penting nih apa gimana. Jadi kayak kita mencoba untuk tenang tapi akhirnya jadi nggak tenang karena takut ada notifikasi penting gitu dok. Itu jadi gimana supaya notifikasinya nggak terlalu menguras energi kita juga tapi kita tetap feel comfort gitu? Oke, jadi untuk notifikasi kita suka merasa ada yang hilang ya kalau itu hilang. Jadi yang paling baik adalah kalau misalnya memungkinkan sediakan satu nomor yang memang bisa dihubungi saat darurat. Yang kedua, ubah beberapa jenis notifikasi. Misalnya kalau notifikasi yang bunyinya begini artinya notifikasi yang penting dan perlu dibunyikan seperti itu. Jadi dengan kita melakukan pembedaan notifikasi ini juga mungkin akan ngebantu kita untuk lebih berfokus dengan apa yang kita lagi kerjakan. Dan beberapa orang juga bisa menyusun jadwal ya, jadi dia kasih tahu orang lain yang mungkin berinteraksi dengan dirinya bahwa notifikasi sangat akan nyala dari jam segini sampai jam segini saja, selebihnya akan dibalas besok. Oke, ya berarti itu kita harus lebih bijak dalam menerapkan notifikasi, tidak semua notifikasi kita buka gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, nah ini yang mudah diucapkan tapi mungkin sulit untuk dilakukan, komitmen. Komitmen itu berarti harus dari the deepest part of our heart gitu ya, dari dalam hati kita paling dalam gitu. Tapi kan nggak mudah, apalagi di sana sini orang sudah mulai pakai gawai semuanya. Nah kita mau agak nggak pakai gawai agak susah. Nah komitmennya gimana ini dok?
Oke, yang pertama kenali dampaknya. Jadi kalau misalnya kita lakukan seperti ini terus, dampaknya apa sih untuk kehidupan kita di masa mendatang? Jadi kalau misalnya kita setelah mengenal nih dampaknya misalnya lebih banyak negatifnya, maka kita mulai pikirkan visinya, kita mau seperti apa nih 1 tahun lagi dari sekarang, 5 tahun lagi dari sekarang, dan terakhir beri benda-benda atau hal-hal yang bisa mengingatkan kita pada visi tersebut. Misalnya entah kita punya gambar atau mungkin punya tulisan di atas screen gawai kita atau apa gitu ya, sehingga saat kita lupa kita bisa ingat lagi tentang visi kita, tentang komitmen kita tadi. Jadi sediakan pengingat tadi. Oke, berarti memang kita harus punya benar-benar catatan atau pengingat juga supaya komitmen kita ini tetap terjaga dengan baik gitu ya. Mungkin lah bisa Betul. kalau sekarang itu istilahnya ada kayak puasa gadget atau puasa gawai gitu ya dok ya, untuk kemudian Mungkin ya kalau membatasi, mau memungkinkan. ya, untuk membatasi interaksi kita dengan gawai karena sebenarnya masih ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita pedulikan seperti itu ya dok ya. Baik, terima Betul. kasih Dokter Sulola sudah berbagi Sama-sama. bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga gawai itu penting, tapi jangan sampai kita terlalu teradiksi dengan gawai, malah nggak bagus untuk kehidupan sosial dan kesehatan mental kita. Gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok, sehat-sehat terus. Salam untuk Sama-sama, keluarga di rumah terima dan kasih. teman-teman di rumah sakit. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.